Episode 52. Jill menatap infus yang menusuk tangannya. Tubuhnya setengah berbaring di sebuah bed rumah sakit. Ia tidak sedang memikirkan apa yang terjadi dengan dirinya sendiri meski dokter mengatakan kalau ia harus dirawat karena kondisi tubuhnya lemah karena darah rendah. Yang sekarang menjejal pikirannya adalah kondisi Jeff. Apakah Jeff baik-baik saja? Saat berada di mobil menuju rumah sakit, Brimob yang membawa Jill dan Jeff mengatakan kalau wajah Jill memucat. Saat itu, Jill merasakan kepalanya pusing sekali. Dan kini, bukan hanya Jeff saja yang harus dirawat. Jill juga harus merasakan nikmatnya terbaring di ranjang pesakitan. Jill bangkit bangun. Ia berjalan keluar kamar sembari mendorong tiang infus. Tujuannya adalah ke kamar Jeff. Ia ingin memastikan kondisi pria itu. Sebab terakhir kali ia melihat pria yang tak sadarkan diri itu terbaring di atas bed yang didorong memasuki IGD. Jill sempat menunggu selama 2 jam di sana. Hingga akhirnya Jeff didorong menuju kamar rawat inap. Jill membuka pintu kamar tempat Jeff dirawat. Ia menarik kursi agar kursi mendekat ke sisi bed. Lalu ia duduk di kursi tersebut. Jill memandangi wajah Jeff yang tidak lagi memucat. Mata pria itu terpejam dan nafasnya teratur. Jill tersenyum menatap wajah tampan yang terlihat polos saat tertidur. Tidak ada sorot mata tajam. Tidak ada ekspresi sadis. Juga tidak ada seringaian menyeramkan di wajah itu. Sungguh, Jeff terlihat sangat tampan saat tertidur. Pelan kelopak mata Jeff terbuka dan ia menatap Jill yang duduk di dekatnya. "Syukurlah Bapak sudah sadar," ujar Jill lega. Jeff mengernyit. "Aku sudah sadar sejak tadi." Oh, Jill jadi malu. Mengira baru kali ini Jeff membuka mata. "Apakah kondisi Bapak buruk?" "Hanya infeksi pada luka di punggung. Sudah ditangani dokter. Semuanya baik-baik saja. Sekarang saya jadi sulit mempercayai Bapak." Jeff mengernyit dan menatap Jill penuh tanya. Apa maksud dari ucapan Jill? Apakah Jill mengetahui hal buruk tentang dirinya? Muka Jeff mulai menegang. "Apa yang membuatmu bicara begitu? Bapak selalu bilang baik-baik saja meski sesungguhnya tidak baik-baik saja. Katakan saja kalau Bapak dalam kondisi tidak baik. Jadi saya bisa melakukan sesuatu untuk membuat keadaan Bapak menjadi lebih baik." Jeff melepas nafas lega. Ternyata itu maksud Jill. "Apakah Bapak ingin terlihat selalu kuat di mata saya?" Jeff mengangkat kedua alisnya. "Kamu ini terlalu percaya diri? Apa untungnya aku melakukan hal itu?" Muka Jill jadi memerah akibat dianggap kepedaan. "Aku sudah lebih baik sekarang. Hanya saja, nyeri yang kurasakan sampai ke lengan," ujar Jeff. "Semoga Bapak lekas sembuh." "Begitu saja. Jadi harus bagaimana?" "Pijiti lenganku." Jill membelalak. "Tangan saya pun sedang diinfus. Bagaimana caranya saya bisa memijit?" "Yang diinfuskan tangan kiri? Pijit pakai tangan kanan." Jill mengangguk. Segera tangannya terangkat dan mendarat di lengan Jeff. Ia memijit dengan semangat. Dengan gaya memijit ala-ala Jill. "Makasih Pak. Bapak sudah banyak berkorban untuk saya." Jeff menatap Jill.
Ditatap dengan jarak sedekat itu membuat Jill menjadi grogi dan ia mengalihkan pandangan ke lengan yang sedang ia pijit. Tanpa bertanya, "Mungkin kamu sudah tahu alasan apa yang membuatku melakukan hal itu. Jangan anggap permintaanku menjadikanmu sebagai kekasih hanyalah sebatas main-main." Jawab Jeff tanpa melepas pandangannya ke wajah Jill meski Jill tidak membalas tatapannya. Jill merasakan organ tubuhnya jadi kaku. "Haduh, jantung, apa kabarmu di sana? Kok debarannya kuat banget. Apa kamu nggak suka sama aku?" tanya Jeff. "Kok Bapak tanya begitu? Jangan balik nanya. Jawab pertanyaanku, Anu." "Jangan anu-anu. Ada apa dengan anu? Jawab saja pertanyaanku." "Maksud saya, kalau saya nggak suka Bapak, tentu saya nggak akan menerima Bapak. Aku tahu kamu menerimaku hanya karena terpaksa. Status kita menjadi double, bos dan kekasih karena aku memaksamu. Ingat itu. Boleh jujur?" Jeff tertarik mendengar pertanyaan Jill. "Katakan apapun itu." Jill menarik nafas. "Awalnya saya memang merasa terpaksa menjadi kekasih Bapak. Sebab memang benar saya merasa terintimidasi atas sikap Bapak. Tapi seiring berjalannya waktu, begitu banyak yang terjadi di antara kita. Saya jadi apa? Jangan sepotong-potong kalau ngomong." Jeff tidak sabar mendengar kalimat terakhir yang sepertinya akan manis terdengar. "Saya jadi jatuh cinta sama Bapak." Sudut bibir Jeff tertarik sedikit menatap Jill yang kini jadi salah tingkah setelah mengucapkan kata-katanya. "Kalau begitu, kamu mau kuajak ke Jakarta?" "Ke Jakarta? Ngapain?" "Menemui orang tuaku." Jill membelalak kaget. "Seserius itu? Kamu pikir aku main-main? Harus berapa kali aku mengatakan itu? Apa kamu nggak mau menikah denganku?" Jeff menyentuh jari-jari Jill yang diinfus, membuat Jill menjadi gugup. Sentuhan tangan Jeff di jari-jari Jill membuat jantung Jill seperti diremas-remas. Jill bingung harus menjawab apa. Ia bisa berada di perkebunan itu karena alasan kabur dari rumah. Untuk menghindari pernikahan mengingat usianya yang masih sangat muda. Tapi Jeff malah mengajaknya menikah. Jujur saja Jill tidak pernah kepikiran untuk nikah muda. Tapi kenapa tawaran Jeff membuatnya berubah pikiran? Apakah semua itu terjadi karena cinta? "Iya, saya mau," jawab Jill setelah agak lama berpikir. "Lalu apa lagi yang membuatmu tidak mau kuperkenalkan dengan orang tuaku?" "Bapak ngebet banget. Aku sudah kebelet kawin." Jill menjauhkan kepalanya dan berhenti memijit. Kalimat apa yang Jeff ucapkan barusan? Asal ngejeplak aja. "Hadeu, aku ingin membawamu menemui pada orang tuaku supaya orang tuaku mengenali gadis pilihanku," ucap Jeff. "Orang tua Bapak galak kayak Bapak enggak?" Ups. Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Membuat Jill menutup mulut dengan telapak tangan usai mengucapkannya. Jeff bisa saja marah akibat dibilang galak. Jeff tidak menjawab. Ia hanya memutar mata. "Oh iya, saya mau tanya, Pak. Sebelumnya, apakah Bapak sudah pernah pacaran?" "Sudah," jawab Jeff datar. "Berapa kali?" 5. Jill menggigit bibir bawah. "Kenapa bertanya soal itu?"
kamu juga mau tanya apa saja yang kulakukan dengan para mantanku? Tanya Jeff. Ah, enggak. Saya enggak mau dengar. Jill manyun. Ia sama sekali belum pernah pacaran. Bukan berarti tidak laku, tapi ia terlalu kebanyakan memilih sampai-sampai para pria yang menembaknya selalu ditolak. Termasuk Jeff yang awalnya ditolak. Ya sudah, kembalilah ke kamarmu, titah Jeff. Jill mengangguk. Ia bangkit berdiri dan berjalan menuju keluar sembari mendorong tiang infusnya. Jill kembali ke kamarnya dan langsung berbaring di bed. Matanya terpejam sembari menyentuh jari-jari bekas sentuhan Jeff. Bibirnya tersenyum lebar. Sentuhan hangat tangan itu seperti masih melekat di sana. Ya ampun, hanya dipegang begitu saja oleh Jeff. Kenapa perasaan Jill seperti melayang-layang? Jill! Sontak mata Jill terbuka lebar mendengar panggilan barusan. Ia sampai tidak menyadari pintu kamarnya dibuka akibat sedang keasikan dengan bayangannya. Matanya sedikit melebar menatap sosok yang kini berdiri di sisi bednya. Tak lain Pak Acen. Astaga, yang tadinya jantung Jill berdebar-debar karena gugup akan sikap Jeff. Kini jantungnya juga berdetak kencang namun karena takut pada pria di hadapannya. Mau apa pria mesum itu menemuiku? Jangan sampai dia berbuat kurang ajar lagi di kamar yang tidak ada siapa-siapa di sini. Jill membatin panik. Saya sengaja datang ke rumah sakit untuk menjengukmu. Juga menjenguk Jeff. Tutur Pak Acen dengan senyum genit. Manik matanya yang tadinya tertuju ke wajah cantik Jill, kini bergerak turun ke dada Jill. Bagaimana kondisimu sekarang? Sudah lebih baik? Sudah. Dokter tadi mengatakan agar saya banyak istirahat. Mohon maaf, Bapak menjenguk di waktu yang tidak tepat. Jill menatap geram pada pria berusia 47 tahun itu. Iya, benar. Usianya memang sudah hampir berkepala 5. Tapi paras wajahnya masih seperti pria berusia 30-an tahun. Dia awet muda. Entah apa jamunya. Oh iya, tapi ini adalah jam besuk. Mata sipit Pak Acen menatap jam tangan di pergelangan tangannya. Oh ya, bagaimana ini bisa terjadi? Sampai-sampai kamu dan Jeff berakhir di rumah sakit. Bapak bisa tanyakan semua itu kepada Pak Jeff. Beliau lebih paham. Saya nggak tahu apa-apa. Pak Acen tersenyum lebar menatap wajah Jill. Ia terlihat sangat mengagumi sosok Jill. Ia bahkan tidak menyadari sikap jutek Jill. Saya sengaja menemuimu lebih dulu sebelum Jeff karena saya sudah rindu denganmu. Perkebunan sama sekali tidak menarik tanpa keberadaanmu. Pak Acen masih saja mengurai senyum yang semakin lebar. Bapak sadar dengan apa yang Bapak ucapkan. Kamu ini bisa saja. Bagaimana mungkin saya tidak sadar dengan ucapan saya? Saya jadi sering ke ruangan Jeff semenjak kamu hadir di perkebunan hanya untuk melihatmu. Kalau kamu butuh uang, bilang saja ke saya. Saya akan berikan berapapun yang kamu mau. Saya tahu, setiap wanita pasti menyukai uang. Yang dibutuhkan wanita hanyalah uang. Kalau wanita sudah menerima uang, urusan pasti beres. Benar begitu bukan? Pak Acen mengucapkan kalimat itu dengan penuh keyakinan. Menurutnya, Jill pasti membenarkan ucapannya. Kamu cantik, Jill.
Mulai mesumnya. Awas saja jika dia macam-macam. Ini di rumah sakit. Aku bisa teriak. Pikir Jill. Jangan puji saya. Bapak sudah menikah bukan? Tidak baik mengagumi wanita lain. Hehi. Pak Acen malah tertawa. Matanya yang sipit semakin menyipit akibat pipinya tertarik oleh gerakan tawa. Istri saya ada di luar kota. Dia tidak tahu kalau saya bermain dengan wanita lain. Anak-anak saya juga masih kecil-kecil. Mereka tidak akan paham denekan urausan orang dewasa. Jadi jangan pikirkan itu. Saya menyukai kamu. Tubuhmu bagus. Saya menegang setiap kali melihat tubuhmu. Kapan kita ke hotel? Pak Acen mendekati bed dan tangannya menjulur menyentuh jemari Jill yang langsung ditolak oleh Jill. Jill menarik tangannya hingga terlepas dari genggaman pria itu dengan gerakan kasar. Tolong tinggalkan saya. Kamu jangan malu-malu. Kamu pasti juga normal kan? Kamu butuh eskes dan uang. Hanya dua itu yang wanita butuhkan. Saya akan penuhi itu. Kamu bisa puas. Kamu juga bisa hidup senang dengan uang banyak dari saya. Pak Acen tersenyum. Tiba-tiba pintu terbuka. Tampak Alif, Zaflen, Faizan, Hazik dan Hafiz memasuki kamar. Abang-abang ganteng itu benar-benar muncul di waktu yang tepat. Menyelamatkan Jill dari pria mesum.